Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila Zahra. I am from Group 2. I will explain about Tafsir bil Ra'yi. The word al-Ra'yi means thoughts, opinions, and ijtihad. Meanwhile, according to its definition, Tafsir bil Ra'yi is the interpretation of the Quran which is based on the personal opinion of Musafir. Etymologically, Ra'yi means belief or i'tiqad. Analogically, Ra'yi means qiyas and ijtihad. And Ra'yi in terms of interpretation is ijtihad. According to Hussein Az-Zahabi, Tafsir bil Ra'yi is an interpretation whose explanation is taken based on ijtihad and the thoughts of the mufassir after knowing Arabic and its methods. The legal argument presented, problem of interpretation such as asbabun nuzul, nasikh mansukh, etc. Meanwhile, according to Al-Farmawi, it is interpreting the Quran with ijtihad after knowing Arabic vocabulary when used to speak along with its meaning. Requirement to become a mufassir. Number 1, have knowledge of Arabic and the details. Number 2, mastering the science related to the science of the Quran such as hadith and usul fiqh. Number 3, have a good akidah. Number 4, knowing the basic principle of Islam. Number 5, mastering knowledge related to Islamic principles. Number 6, mastering knowledge related to the subject matter of the verse to be interpreted. Tafsir bil Ra'yi is divided into two parts. Number 1 is Tafsir al-Mahmud. Tafsir al-Mahmud is an interpretation that is guided by the Quran and the Sunnah of the Prophet, where a mufassir is a person who masters the intricacies of the Arabic language and the rules related to understanding and explaining the meaning of Quranic verses. A mufassir on this interpretation uses his ability to understand the Quran based on his ijtihad by using the rules of language, nas, and dalil syariah. The characteristic of Tafsir al-Mahmud is number 1, in accordance with the aims of Sharia. Number 2, not misleading. Number 3, built on the basis of correct Arabic rules by practicing the language, style, or uslub in understanding of the text of the Quran. Number 4, do not ignore important rules in interpretation such as paying attention to asbabun nuzul, ilmu munasabah, etc. Number 2, Tafsir al-Mazmum. Tafsir al-Mazmum is an interpretation that is only guided by Ra'yu. That is, the interpretation does not follow the Nas Syariah. The source of interpretation is dominated by own opinion and bring understanding of the Quranic verses according to their desires and interest. The scholars explain that the law of using and conveying this interpretation is haram because this interpretation hanya berpedoman pada akal semata without being based on knowledge. The characteristic of Tafsir al-Mazmum is number 1, the mufassir did not have sufficient knowledge. Number 2, not based on scientific principles. Number 3, interpreting the Quran relying solely on the inclination of lust. 4, ignoring the rules of the Arabic language and Sharia rules that can lead to misleading interpretation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Ika Fitriani. I'm from the second group.
And in this video, I want to continue to explain about Tafsir Birra'yi. And here I want to provide the example from kitab-kitab Tafsir Birra'yi beserta nama pengarangnya. Dan di sini saya akan memberikan 10 contoh nama kitab-kitab Tafsir Birra'yi beserta nama pengarangnya yang terkenal. Yang pertama adalah Mafatihul Ghaib dari Muhammad bin Umar Al-Husain Ar-Razi, dan yang kedua adalah Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil dari Abdullah bin Umar Al-Baidawi, dan yang ketiga adalah Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil dari Abdullah bin Muhammad Al-Khazin, dan yang keempat adalah Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil dari Abdullah bin Ahmad An-Nasafi, dan yang kelima adalah Gharaibul Quran wa Gharaibul Furqan dari Nizamu ad-Din Al-Hasan Muhammad An-Naisaburi, dan yang keenam adalah Irsyadul Aql Salim dari Muhammad bin Mustafa At-Tawawi, dan yang ketujuh adalah Al-Bahrul Muhit dari Muhammad bin Yusuf bin Hayyan Al-Andalusi, dan yang kedelapan adalah Ruhul Ma'ani dari Syihabuddin Muhammad Al-Alusi, dan yang kesembilan adalah As-Sirajul Munir dari Muhammad Asyafdini Al-Khatib, dan yang terakhir adalah kitab Jalalain, yaitu Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, berdasarkan nama-nama kitab yang telah saya jelaskan, bagi teman-teman atau kita semua yang ingin mendalami lebih dalam lagi mengenai Tafsir Birra'yi, kita dapat membuka atau membahas dan mempelajari kitab-kitab tersebut. Dan di sini saya akan menyampaikan contoh ayat Al-Quran dari Tafsir Birra'yi, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah barang siapa yang buta di dunia, maka ia akan buta di akhirat dan tersesat jauh dari jalan kebenaran. Ayat ini telah ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan buta di sini adalah bukanlah buta mata, melainkan buta hati, yaitu hati yang kotor, hati yang jauh dari kesucian, jauh dari keimanan, hati yang tidak pernah ada rasa kebaikan, tidak pernah ada rasa kebenaran dan prasangka-prasangka yang baik. Hal ini selanjutnya juga dijelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat melihat dan telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, melainkan yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Dari ayat tersebut sudah jelas bukan bahwa kejelasan buta yang dimaksud di sini adalah buta hati, bukanlah buta mata. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. And then forgive me for all of my mistakes. And the last, I said wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rila Cipta Widari. I'm from the Taken Group.
Pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu perbedaan pendapat ulama tentang tafsir bil ro'i. Pemahaman ulama terhadap tafsir bil ro'i membagi mereka dalam dua golongan, yaitu ulama yang melarang dan membolehkan. Umumnya yang melarang melakukan penafsiran Al-Quran dengan al-raqyu adalah golongan ulama salaf. Menurut mereka yang tidak membolehkan, pada tafsir bil ro'i, seorang mufasir menerangkan makna-makna yang terkandung di balik isi Al-Quran. Hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulannya didasarkan pada akal semata. Dan landasan pemahamannya juga jauh dari ruh syariat dan nas-nasnya. Al-Raqyu semata tidak disertai dengan bukti-bukti akan membawa penyimpangan terhadap kitabullah. Kebanyakan orang yang melakukan penafsiran dengan semangat demikian adalah ahli bid'ah, penganut mazhab batil. Mereka menafsirkan Al-Quran menurut pendapat pribadi yang tidak mempunyai dasar pijakan atau sandaran berupa pendapat atau penafsiran ulama salaf, sahabat, dan tabi'in. Mereka mengambil dasar firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kemudian juga dalam firman Allah yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 28, yang artinya, apakah kamu berani menyatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Mereka juga menunjukkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, bumi manakah yang akan menahanku dan langit mana yang akan meneduhiku? Jika aku menyatakan tentang Al-Quran dengan akal pikiranku. Dari Ibnu Taimiyah juga berkata, barang siapa mengatakan tentang Al-Quran dengan dasar pikiran, maka berarti ia telah menentukan beban yang tidak ada ilmu di dalam hal ini. Dan berarti telah menempuh hal yang tidak diperintahkan. Maka sekalipun ia mungkin tepat mengartikan hal itu, namun ia tetap bersalah, karena dia tidak mendatangi sesuatu di pintunya. Seperti halnya seorang hakim yang memutuskan perkara orang dengan kebodohan. Maka ia akan masuk neraka sekalipun keputusannya itu sesuai dengan kebenaran. Tetapi hal itu hanya lebih ringan dasarnya daripada orang berbuat salah. Namun sebagian besar ulama memperbolehkan penafsiran menggunakan metode tafsir bil ro'i dengan tingkat kehati-hatian ikhtiyat yang tinggi. Mereka menempuh jalur mengkompromikan dan memilah-milah sehingga mereka menemukan dan memunculkan beberapa syarat bagi mufasir sebagai ketentuan baku yang telah disepakati. Mereka, para ulama tafsir yang memperbolehkan berpedoman pada Al-Quran sendiri, yang mendorong supaya berijtihad
dan memikirkan ayat-ayatnya, guna mengetahui hukum-hukum yang ada di balik rangkaian ayat-ayat di dalamnya. Mereka bersandar pada firman Allah dalam Quran Surah ayat 29 yang artinya, "Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat peringatan orang-orang yang berakal." Tentunya jika tafsir biroi tidak boleh, maka ijtihad pun tidak boleh, sehingga hukum belum ada kepastian. I think that's all from me. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hardika Gumnarahman and I'm from Group 2. Today I'm going to explain the strength and weakness of the interpretation method of Bil-Ra'yi. Okay, I'm going to explain it in bahasa. Kelebihan metode tafsir Bil-Ra'yi. Yang pertama, mampu menyaring mufasir atau orang yang ingin menjadi ahli tafsir dan berpegang pada kaidah bahasa Arab, ilmu-ilmu bahasa, dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, mampu menjadi syarat-syarat tersendiri dalam kualifikasi seorang mufasir. Yang ketiga, mampu menambah wawasan seorang mufasir agar lebih teliti dalam meneliti keabsahan ayat yang ia teliti. Yang keempat, metode tafsir ini sama dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena metode tafsir ini sama dengan berijtihad. Yang kelima, metode ini mampu mempermudah para mufasir dalam menafsirkan seluruh komponen ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, metode ini memiliki ruang lingkup yang luas. Yang kedua yaitu kelemahan metode tafsir Bil-Ra'yi. Adapun kelemahan dari tafsir Bil-Ra'yi terletak pada kemungkinan penafsiran yang dipaksakan, subjektif, dan pada hal-hal tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektivitas mufasirnya. Sekian dari presentasinya. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.